Oke, selamat pagi ya. Kita lanjutkan. Kalau ada yang mau ditanya enggak? Halo? Hari ini kuliah minggu ke berapa? Ke-6 hari ini ya? Apa ke-7? Oh, ke-7, sorry. Kuliah minggu ke-7, kalkulus. Untuk sains math ya. Hari ini hari Senin, tanggal 8 November. Oke. Silakan kalau ada yang mau tanya. Mak. Hilang. Kontrol. Oh, bisa ada. Kontrol Z deh. Hilang lagi. Oke. Oh ya, mungkin saya terangkan sedikit bahan terlewat dulu ya. Ada dosen yang ada juga fungsi pecah ya. Fungsi pecah. Fungsi pecah itu ada 3 bentuk. Yang pertama adalah Y sama dengan AX tambah B per CX plus D. Linear per linear. Yang kedua adalah Y sama dengan fungsi kuadrat per fungsi linear. PX tambah Q. Yang ketiga adalah fungsi kuadrat per fungsi kuadrat. Jadi AX kuadrat tambah BX tambah C dibagi dengan PX kuadrat tambah QX tambah R. Ya. Jadi ada 3 macam ya. Oke. Untuk yang pertama ya. Y sama dengan AX tambah B per CX plus D. Nah, ini titik potong bisa ya, titik potong sumbu X. Biasa kan kalau menggambarkannya itu kan biasa titik potong dan sumbu ya, titik potong dengan sumbu X Y0 itu biasa kan ya. Y0 kemudian titik potong dengan sumbu Y X sama dengan 0 ya. Kemudian ada asintot. Ya, ada asintot. Asintot atau asintut sama ya, asintot datar. Asintot datar adalah Y sama dengan limit ya. Limit dari X menuju tak hingga ya. Menuju tak hingga. Karena mengapa? Dia mendekati asintot ya. Dari AX tambah B per CX plus D. Kemudian ada lagi asintot tegak. Ya, asintot tegak. Y sama dengan asintot tegak adalah penyebut sama dengan 0. Sorry. Penyebut sama dengan 0. Ya. Penyebut sama 0. Penyebutnya adalah CX plus D sama dengan 0. Berarti sini CX sama dengan min D, sehingga X adalah min D per C. Jadi ingat penyebut sama dengan 0. Ya. Jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Untuk linear per linear. Ini untuk linear per linear. Jadi dipotong biasa ya. Dipotong umum lah dipakai ya. Dengan sumbu X, Y0. Dipotong sumbu Y, X0. Nah, untuk datar, Y sama dengan limit X menuju tak hingga
Ya, mengapa? Karena nanti dia grafik itu mendekati asintot, tidak memotong ya. Asintot tegak, ya X dengan nanti penyebut sama dengan 0. Penyebutnya sama dengan 0. Nah, kita gambarkan. Untuk yang nomor 1 kita gambarkan. Gambar sketsa ya, ini untuk tahu aja. Jadi ini misalnya ini sumbu X, sumbu Y itu, ini sumbu X ya. Miring nih. Nanti kita lurus nih. Nah, asintot data itu adalah yang sejajar dengan sumbu X, diputus-putus. Nah, ini yang asintot datar tadi. Ya, asintot datar tadi rumusnya Y sama dengan ya, ini asintot datar. Kemudian ada asintot tegak. Putus-putus tegak. Yang nama asintot kita gambarkan putus-putus ya. Ya, sejajar dengan sumbu Y, ini adalah asintot tegak. Nah, grafik itu ada nanti ini mendekati ya, ini misalnya begini. Mendekati gitu. Jadi tidak memotong, makanya pakai limit X menuju tak hingga ya. Mengapa ini dia mungkin berpotong di ujung sekali, jauh sekali tidak kelihatan oleh mata ya. Nah, ini titik cerminnya, nanti bayangannya di sini. Jadi dia juga mendekati ini. Mungkin gambarnya kurang. Mendekati lagi sini ya, mendekati. Jadi ini cermin ya. Sebagai titik ini titik cerminnya, bayangannya sama nih. Ini yang mungkin Anda kenal dengan fungsi demand, ada demand supply ya. Ingat permintaan dan penawaran. Ini yang positif ini, yang ini negatif ya. Ini quantity, ini price, harga sini. Yang tegaknya adalah sumbu harga, sumbu quantity banyak barang itu adalah yang mendatar ya. Jelas sampai sini? Halo? Ya, pernah lihat kan? Oh, ini yang kita gambarkan dulu, ingat enggak? Y adalah fungsi X adalah ada di soal kontinuitas, fungsi X adalah seper X, ingat enggak? Kalau kita gambarkan gitu. Ternyata ini 0 ya. Sumbunya ini 0 sini. Ini juga jadi berimpit dengan asintot ya sumbunya ini. Sumbu X sumbu Y-nya berimpit dengan asintot, datar dan tegak. Nanti grafiknya ini mendekati ini. Maka di sini terjadi discontinue, mesti kan enggak? Halo? Terjadi discontinue. Gitu. Ada kan ya? Halo? Di X dengan 0 ini. Di X sama dengan 0. Ini terjadi fungsi X discontinue. Ngapanya tidak melalui 0,0 kan? Nah, ini yang fungsi demand itu, ya. Fungsi demand, ya. Jelas sampai sini? Halo? Ya. Yang ini yang pernah kita bahas di kontinuitas, ini yang ya sama, ini fungsi pecah linear per linear. Ini anggap linear per linear kan? Gimana ini 0x tambah 1 sini 1x tambah 0. Ya, itu artinya. Ya enggak? Ini kalau kita tulis ini kan artinya apa nih? Fungsi X adalah atau Y adalah 0x tambah 1 per 1x tambah 0. Kan itu tadinya. Jadi CX tambah D per AX tambah B per CX tambah D. Gitu, ya. Jadi linear per linear. Ya. Sudah jelas sampai sini? Halo? Kita lanjutkan yang kedua. Yang kedua adalah dari fungsi kuadrat dibagi linear. Nah, ini biasa juga jadi tadi titik potong ya dengan sumbu X, syaratnya Y0, titik potong dengan sumbu Y X0. Biasa ya.
Kemudian asintot datar ada ya. Asintot datar juga adalah apa? Penyebut sama dengan 0. Bukan datar. Datar tidak ada. Di sini tidak terjadi asintot datar tapi asintot miring ya. Sorry. Di sini tidak ada asintot datar. Jadi terjadi asintot miring ya. Miring itu adalah hasil bagi ini. Ini kita bagi ya. Kita bagi ya. Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C dibagi dengan PX tambah Q sehingga menghasilkan Y sama dengan sekian X tambah sekian. Jadi misalnya ini adalah apa? AX ditambah B misalnya ini ya. Dapat garis nih. Ini guys, asintot miring. Asintot datar sama dengan yang di atas tadi yang pertama tegak ya. Sorry, datar enggak ada ya. Datar diganti oleh miring. Tegak adalah penyebut sama 0. PX tambah Q sama dengan 0. Berarti X bisa cari ya. X adalah min Q per P kan. Ya, bisa dicari. Nah, kalau kita gambarkan gimana? Jadi ini adalah sumbu X, sumbu Y. Nah, dia nanti ada asintot datar. Ada asintot datar. Ini. Mendatar gitu kan. Ada asintot miring. Itu betul juga. Gini ya. Nah, di sini ada agak ekstrim maksimum minimumnya. Bisa dicari titik, misalnya sini adalah titik minimumnya. Ini terlalu apa ya? Jadi mungkin dia juga ini mendekati sini mendekati. Nah, gini. Ini mungkin titik minimumnya, di sini juga ada bayangannya sama. Nah, gitu. Jadi ingat grafiknya mendekati ya, tapi bukan memotong asintot tapi mendekati ya. Ya. Jadi ada puncak maksimum minimumnya juga ada terjadi. Mungkin salah satu atau dua-dua ya. Jelas sampai sini? Ya. Pak, saya mau nanya. Ya. Itu bukannya nggak ada asintot datar ya tadi Bapak bilang? Tegak ya, salah saya. Datarnya diganti oleh miring ya. Betul. Ini kita hapus pakai erasernya ini ya. Sorry. Kita hapus ya. Betul. Terima kasih dia. Datarnya diganti oleh miring. Mengapa? Tahu alasannya? Alasannya kalau Anda datar, Anda pakai limit nih. Coba limit dari ini apa? AX kuadrat tambah BX tambah C per ini kan paling tinggi X pangkat 2. Pembilang A di bawah 0. A bagi 0 apa dalam limit? A bagi 0 tak hingga. Di mana? Di mana Y sama dengan tak hingga? Nggak kelihatan mau mata gitu ya. Jauh sekali. Ya enggak? Itu maksudnya. Mengapa tidak ada asintot datar? Jadi kalau kita cari limit ini, limit X menuju tak hingga, hasilnya A X kuadrat di atas ada, A koefisiennya di bawah 0. Nggak ada kan? 0 X kuadrat tambah PX tambah Q. Berarti A bagi 0 dalam limit adalah tak hingga. Kalau Y sama tak hingga di mana tuh? Y sama tak hingga sejauh sumbu X terus jauh. Nggak kelihatan oleh mata ya. Jadi sorry, diri tadi ya. Jadi ini apa? Sumbu Y, sumbu X, ya. Kemudian datar tidak ada, yang ada miring, sorry ya. Yang ada asintot tegak, sorry. Asintot tegak ada. Ini PX tambah Q sama dengan 0, penyebut sama dengan 0, kemudian asintot miring. Kita gambarnya jelek deh ya. Nah ini yang mendekati begini. Nah, ini baru kelihatan nih. Ini minimum. Nah ini kalau ada mendekati ya. Sini adalah maksimum. Ya, grafiknya ini yang bagus. Jadi misalnya ini mendekati, ini adalah maksimum. Seperti inilah ya gambarnya. Halo, gambar sketsanya ya. Jelas sampai sini? Nah,
Yang ketiga adalah apa? Jadi Anda lihat ini ada asintot tegak, ada asintot datar, datar diganti miring ya, miring, datar enggak ada. Karena datar itu sejajar sumbu X jauh sekali di atas, tidak kelihatan sama mata. Oke. Nah, berikutnya adalah yang ketiga adalah fungsi kuadrat per kuadrat. Ya. Px kuadrat tambah Qx tambah R. Nah, ini juga sama. Titik potong. Biasa ya. Dengan sumbu X, Y0. Ini gambarnya. Titik potong dengan sumbu Y. X sama dengan 0. Kemudian dia di sini, ini ada asintot datar, ada tegak ya. Asintot datar, nah itu. Y sama dengan limit X menuju tak hingga dari AX kuadrat tambah BX tambah C dibagi PX kuadrat tambah QX tambah R. Kalau X menuju tak hingga kan tanya X pangkat berapa tertinggi, X pangkat 2. Berapa koefisien pada pembilang per penyebut? Berarti A per P enggak? Halo? Koefisien pada pembilang A pada X kuadratnya, pembilang penyebut P. Jadi Y sama dengan A per P. Ya, itu adalah asintot datar. Kemudian asintot tegak sama rumusnya selalu semuanya. Asintot tegak selalu penyebut sama dengan 0. Jadi PX kuadrat tambah QX tambah R sama dengan 0. Berarti X-nya ada 2. Ya, X-nya ada 2. S pertama, S kedua ya. Jadi kalau kita gambarkan ini tegak sumbu Y, sumbu X, ada asintot datar, ada 2 asintot tegak. Ya. Ada 2 asintot tegak. Asintot tegaknya ada 2. Ya. Nah, mungkin kalau kemudian titik potong asintot datar dengan grafik. Ya. Ada titik potong asintot datar dengan grafik, dengan fungsi ya, dengan fungsinya, dengan fungsi ini. Nah, mungkin terjadi grafik itu memotong asintot datar. Jadi mungkinnya terjadi gini, jadi melengkung, misalnya kan, kemudian dia memotong gini, mendekati ya. Jadi memotong di titik sumbu, memotong di asintot datar ya, ada. Nah, mungkin terjadi juga ini grafiknya melengkung gini. Ini juga di sini. Gitu. Ini mirip-mirip grafik tangan ya, mirip-mirip. Inilah bentuk kuadrat per kuadrat. Sejelas? Halo? Ada 3 bentuk fungsi pecah ya. Tambahan aja ini sebagai tambahan aja. Ada yang lain yang menurut saya? Halo? Ya ini nanti ini saya dalam bentuk GP. Wow, keluarnya gitu ya. Harusnya PDF ya. Nah. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Halo? Any question? Kalau ada yang lain mau tanya enggak apa? Oh, diamnya. Anda ada dapat soal dari teman kelas lain kelas? Bisa ditanyakan ya kalau ada. Ada enggak? Oh, diam aja nih. Nggak ada, Pak. Enggak ada.
Oke, dalam aplikasi ya macam-macam bisa ya. Anda bisa lihat bentuknya, maksimum minimum itu kan, batu saya contohkan Anda kan ada tuh ya. Jadi ada misalnya kotak kaleng tanpa tutup atau kotak tanpa tutup, ya kan? Sehingga enggak? Kotak atau kaleng ya, tanpa tutup. Ya, tanpa tutup dan alasnya persegi. Persegi itu apa? Butuh sangkar ya. Persegi. Alasnya persegi. Jadi kalau kita gambarkan sketsanya kan gitu. Ya. Kaleng tanpa tutup, persegi berarti alasnya ini kita misalkan rusuk alasnya X apa? X kali X, tingginya T misalnya. Ya kan? Nah, kalau volumenya diketahui, nah hati-hati nih. Diketahui. Ada dua macam nih, diketahui volume. Volume apa? Panjang kali lebar kali tinggi. Berarti X kali E kali T, saya berapa saya kan? Waktu itu kalau salah kasih berapa? 13 berapa ya? 13,5 mungkin ya. Betul ya? Atau berapa itu contohnya? Nggak tahu berapa ya, bisa angkanya gitu ya. Kita angka terka aja nih. Berapa sini misalnya? 32 atau berapa ya? Saya lupa. Misalnya gitu. Nah, ini kan X kuadrat kali T. Ini ketahui nih. Desimeter kubik misalnya. Kubik ya. Berarti tinggi berapa? Tinggi adalah 32 per X kuadrat. Itu enggak? Nah, tanya, oh ya pertanyaannya tentukan volume, tentukan luas kaleng atau bahan yang terpakai seminimum mungkin. Katanya kan bahan yang terpakai ya, bahan yang terpakai. Jadi ini enggak bilang luas ya, Anda mesti terjemahan tuh. Terpakai seminimum mungkin, sekecil mungkin, seminimum mungkin. Bahan yang terpakai seminimum mungkin. Artinya luas, ini artinya luasnya yang LX ya, luasnya yang minimum. Paham maksudnya? Halo? Kalau luas minimum nanti LX-nya apa? Turunan keduanya harus positif supaya mencapai minimum. Itu kuncinya itu. Ya enggak? Halo? Iya, Pak. Nah, sekarang kita cek. Ini udah cari ya. Volumenya ini tinggi apa? Nah, sekarang luas. Luasnya yang tanpa tutup. Berarti apa? Luas alas, nggak ada tutupnya ya. Tambah apa? Luas dinding, betul nggak? Luas dinding. Jadi luasnya apa? Alasnya butuh sangkar. X kali X, X pangkat 2 enggak? Tambah, karena butuh sangkar, keliling mencari luas dinding apa? Keliling alas, kali tinggi ya kan? Keliling alas apa? 4 rusuknya sama kan? 4 kali X, 4 kali rusuk kan? Keliling alas kali tinggi, kali T. Paham nggak nih? Ini pengertian ini ya. Kalau Anda cariin juga bisa sih, luas depan tambah belakang apa tuh? S kali T, 2 kalinya. Nanti kiri, dinding kiri tambah dinding kanan, sisi kiri tambah sisi kanan juga S kali T. Nanti kan empatnya sama, 4 kali, betul enggak? 4 kali ST itu maksudnya. Ya, boleh enggak? Oke, kemudian dicari aksen X-nya berapa? Berapa aksen X-nya? 2X tambah 4. Oh, sorry. Ini harus diganti dulu T-nya dari sini. T-nya kita
substitusi, betul nggak? Iya, Pak. Harus kita cari dulu. Dimasukkan dulu ya. Jadi Lx-nya sama dengan X kuadrat ditambah 4X kali tingginya 32 per berapa? X pangkat 2. Ini X ini coret 1 enggak? Coret 1. Ya, Pak. Jadi Lx-nya berapa? X kuadrat ditambah 108 per X, betul enggak? Halo? Nah, ini kan sama dengan X kuadrat tambah 108 kali X pangkat min 1 enggak? Hati-hati nih. Baru cari L aksen X berapa? Pak, itu 128 ya, Pak? 128 biasanya. 4 kali 3 ya, 128. Kemudian ini 128-nya. Berarti diturunkan X kuadrat turunkan 2X. Terus ini 128 kali X pangkat min 1 turunkan pangkatnya min 1, X pangkatnya kurang 1. Kurang 2 enggak? Min 1 kurang 1 min 2. Ya, ini sama dengan 2X min 128 per, ini turun ke bawah ya, X pangkat 2. Ini kalau kita cari ya. Ini yang kita cari ini, L aksennya ini, tapi yang ini kita pakai untuk turun lagi. L double aksennya, ini melihat jenisnya, betul nggak mencapai minimumnya? Ya ini contoh yang minimum. Nah, berapa? Halo? Kita turunkan lagi, 2X turunkan 2. Ini berapa nih? Ini min 128. Ini pangkatnya, ini turunkan nih. Pangkatnya min 2, X pangkatnya kurang 1. Jadi hasilnya berapa? 2 tambah 256 ya. 256 per X pangkat 3. Jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Nah, kemudian dia bilang apa? Agar dapat bahan yang terpakai seminimum mungkin. Bahan terpakai itu luas ya. Bahan yang terpakai dengan catatan tebalnya diabaikan ya. Bahan yang terpakai seminimum mungkin berarti apa? Syarat Lx minimum apa? Apa syarat Lx minimum? L aksen X-nya sama dengan 0, betul nggak? Selalu kan turunan pertamanya. Nah, kita lihat turunan pertama tadi apa? Turunan pertamanya tadi adalah X kuadrat, mana nih? 2X kurang 128 per X kuadrat. Ya enggak? 2X kurang 2X kurang 128 per X kuadrat. Benar? 2X kurang 128 per X kuadrat. Itu sama dengan 0. Kita pindahkan secara jabar, 2X sama dengan 128 per X kuadrat. Ini perkecil 1, ini perkecil bagi 2, 64. X kuadrat dikali dengan X. Tadi silang, berapa? X pangkat 3. Berapa X? Pangkat 3, oh, ini kalau salah saya berikan Anda ya. Pangkat 3 dari 64 itu 4 pangkat 3, hasil 4 enggak? Halo? Jadi ukuran apa? Ukuran kotak atau kaleng ya, terserah mau apa panjangnya. Panjang sama dengan X berarti adalah 4. Satunya desimeter tadi ya. Lebar juga kena persegi atau bersangkar, X juga 4 desimeter. Nah, tinggi sama dengan T, berapa T tadi? Kita lihat T-nya. T-nya tadi, T-nya mana? T-nya adalah 32 per X kuadrat ya. T-nya adalah 32 per X kuadrat. Berarti 32 per 4 pangkat 2. Berapa tuh? 32 per 16. Hasilnya 2 desimeter. Nah, ini panjang dan panjang lebar sama ya. Oke. Ini contoh yang minimum, itu luasnya minimum. Ya. Masih kan enggak nih? Ini kalau salah contoh Anda juga nih, ya saya kasih nih. Nah, yang maksimum volume biasanya, volume agar dapat diisi air sebanyak-banyaknya dulu kan.
volumenya. Ya. Nah, contoh yang ini sama, kaleng tambah tutup juga nih. Ini kaleng, contohnya kaleng, bisa nggak contoh lain ya. Kaleng tanpa tutup dengan alas, sama ceritanya, persegi. Tetapi sini luas bahan terpakai, nah, awas nih, luas bahan terpakai atau ya bahan terpakai ya. Terpakai itu artinya luas alas tambah luas dinding itu adalah diketahui 432 desimeter persegi misalnya. Nah, tentukan ya, tentukan volume ukuran kaleng, sorry. Ukuran kaleng agar dapat dimuat air sebanyak. Dia nak bilang volume ya, agar dapat dimuat. Ini sudah ada contoh Anda juga. Air sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Artinya itu volumenya yang maksimum, ya nak. Jadi sama kaleng tambah tutup seperti tadi. Bentuk ini sama, hanya bedanya diketahui tadi volume, sekarang diketahui luas. Tapi kalengnya tanpa tutup ya. Tanpa tutup, ini sama panjang, persegi, tinggi. Nah, diketahui luas. Ya, luas. Luas itu rumusnya apa sih di sini? Luas alas tambah luas dinding. Ya kan? Kalau lingkaran luas limut namanya. Karena alas bentuk sangkar atau persegi X kali X. X kuadrat. Ini keliling alas 4X, ya kan? Kali tinggi T. Nah, ini diketahui 432 desimeter persegi. Diketahui luasnya, ia tanya ukuran kaleng agar volumenya dapat diisi air sebanyak-banyak, berarti volumenya maksimum. Ya. Ini artinya volume maksimum. Terjemahan ya, volumenya yang maksimum. Ya. Nanti turunan kedua volumenya harus negatif. Ya. Nah, berarti sini 4X kali T berapa? 432 kurang X kuadrat. Berapa T? Tinggi adalah 432 kurang X kuadrat per 4X. Kalau mau bagi boleh nih, T berapa nih? Atau biaya T ya. Ya, ini 4X. Nah, baru cari volume. Volume adalah panjang kali lebar kali tinggi, atau volume adalah panjang X, lebar X, tinggi 432 kurang X kuadrat per 4X. X-nya coret 1. Ya. Maka tinggal X kali 432, 432. X dikurang X kali X kuadrat X pangkat 3 per 4. Sehingga volumenya adalah 432 bagi 4, 108. X dikurang 1/4 X pangkat 3. Ini volumenya. Ya. Nah, kemudian bagaimana cari P aksen ya? P aksen X berapa? P aksen X adalah 108 kali 1, X 1 1/4 kali X pangkat 3 kita turunkan 3 kali X pangkat 2 enggak? N kali X pangkat N-1 ya. 3 kali X pangkat 3 kurang 1. Sehingga P aksen X berapa? 108 dikurang 3/4 X kuadrat. Ya. Kita teruskan lagi. Kita tuliskan dulu ya. 108 kurang 3/4 X kuadrat. Sehingga V double aksen masih V aksen X ya. Berapa lagi? 108 dikurang 3/4 X kuadrat. Betul enggak? Kita balik lagi. 108 kurang 3/4 X kuadrat, betul. Nah, V double aksen
apa? Turun lagi. Ini 0 kurang 3/4 kali X kuadrat turunkan 2X. Sehingga V double X adalah, ini coret nih. Ini 1, ini 2. Min 3/2X. Pasti positif. Karena X itu positif, min 3/2 kali positif pasti negatif. Gitu ya. Anda lihat. Nah, baru syarat. Apa tadi? Volume maksimum. Ya enggak? Agar air dapat dimuat air sebanyak-banyaknya adalah V aksen X sama dengan 0. Mana V aksen X itu nih? Sama dengan 0. 108 kurang 3/4 X kuadrat sama dengan 0. 108 sama dengan 3/4 X kuadrat. Bagi 3, 1. Bagi 3, 36. Itu enggak? 4 kali 36 berapa? 4 kali 36, 1/4 ya. Sama dengan X kuadrat. Berapa X? Akar 1/4. Kalau ukuran panjang itu kan enggak boleh negatif. Ya. Jadi mini kita enggak ambil ya. Jadi akar 1/4 adalah 12. Nah, setelah dapat ini X-nya, cari tingginya berapa? Tingginya berapa? Atau ya, tingginya dari 432, mana tadi? Kita lihat. Tinggi ini. 432 kurang X kuadrat per 4X. Per 4X. Berarti 432 kurang X kuadrat berapa nih? Sini X kuadrat adalah 1/4 ini, saudara. Nontek aja di sini ya. Yaitu 1/4 per 4 kali 12, X 12. Jadi tingginya adalah 12 kurang 48, ini tinggal 12 kurang 48, 3 kurang 12 per 4 kali 12. Nah, ini dibagi 4, 1, dibagi 4, 72. 72 bagi 12, 6. Jadi jawab ukuran kaleng, ya enggak? Kita jawab ukuran kaleng panjang sama dengan X, ya enggak? Sama dengan X berapa sini? 12 desimeter. Lebar juga sama karena persegi ya. Ujung sangkar 12 desimeter. Tinggi sudah kita cari. T 6 desimeter. Udah, selesai. Ini contoh yang maksimum. Jadi kan, oh ya, kita belum tes tadi, lupa. Tambahan di sini ya. Kita lihat benar enggak turunan keduanya negatif. V double aksen X-nya berapa? Sini, V double aksen X-nya adalah min 3/2 X. Berarti min 3/2 kali X-nya berapa? 12. Ini untuk tes saja. Jadi hasilnya V double aksen X adalah apa? Min 3 kali 6, 18. Ini bagaimana? Negatif. Itu enggak? Mencapai maksimum. Ya. Kalau ini positif mencapai minimum. Ya. Ini contoh yang maksimum, tadi contoh yang minimum. Sudah jelas, ini kaleng contohnya. Mungkin contoh lain lagi, misalnya jarak pipa lah, macam-macam ceritanya bisa hampir sama sih, tapi ceritanya bisa aneka ragam. Sudah jelas? Atau bentuk rumah, bisa juga penampang rumahnya itu dilihat vertikal gitu, misalnya ada atap, misalnya kan, saya ya, modelnya atap rumah gini kan, ternyata ini ada merupakan setengah lingkaran nih, nah gitu, ini setengah lingkarannya. Nah ditanya nanti apa apanya lah, yang penting ini ternyata ukuran rumahnya misalnya, ya sudah paham maksudnya? Jadi variasi soalnya ya banyak, nggak terhingga sebetulnya, banyak sekali. Oke, sampai sini cukup jelas? Halo? Baik. Nah, dari Anda nggak ada yang mungkin ada soalnya, mau tanya silakan. Kalau jangan dari saya terus. Ya. Ada? Fungsi implisit. Oh ya, perlu tahu juga. Fungsi implisit itu banyak ya. Kalau persamaan garis singgung pada fungsi implisit,
Dan bentuk implisit kan Anda sudah tahu juga aneka ragam bentuknya, ya, fungsi implisit turunan pertamanya yang cari untuk cari gradien ya, fungsi implisit kan bisa macam-macam bentuknya. Dulu yang pertama kan ada berbentuk lingkaran. Nah, lingkaran pusat 0,0 jari 5. Ada bentuk persamaan lingkaran umum, ada kan x kuadrat tambah y kuadrat sekian x, ya kan? 4x misalnya. Atau ini 14x. Nah, ini min x saya. Ya, min 14x, min 16x, y, sorry, y, nah, tambah 1 sama dengan 0. Ini persamaan umum nih kan. Enak. Ini persamaan umum lingkaran kan. Umum itu kan x kuadrat tambah y kuadrat tambah ax tambah by tambah c. Benar nggak? Masih ingat nggak nih? Di mana pusat lingkarannya apa? Min setengah a, min setengah b, bukan? Ini kalau gambarnya. Terus jari-jarinya apa? Jari-jarinya sama dengan apa? Akar dari apa? Seperempat a kuadrat tambah seperempat b kuadrat min c, besar. Masih kan rumus ini di SMA, ya kan? Ini kan persamaan umum dari lingkaran, ya. Nah, kemudian ada bentuk lain-lain lagi, bisa aja bentuk x kuadrat tambah y kuadrat kurung kuadrat, misalnya. Di bentuk implisit itu bisa macam-macam, ya. Bisa bentuk apa misalnya? X kurang 2y, x kuadrat kurang 2y, bisa aja. Ya, ini variasinya banyak sekali, ya, seperti yang lain juga. Oke ya, ini bentuk implisit. Ya, tujuannya apa? Dari semua ini tujuannya mencari y aksen sama dengan dy pada x, di mana m sama dengan y aksen atau dy pada x. Betul nggak? Nah, kalau titik singgungnya udah tahu, kadang-kadang absisnya kasih tahu ya. Absis itu x ya. X diketahui, ini absis. Diketahui, cari y-nya. Nah, y-nya kadang-kadang kasih syarat lagi. Y-nya bisa positif saja yang minta. Kalau tidak kasih tahu, misalnya ada satu positif dan negatif, dua-duanya dipakai. Berarti ada dua, ya. Misalnya x-nya y-nya positif saja yang maunya. Nah, hati-hati ini perhatikan nih soalnya. Ini merupakan titik singgung. Disinggung x, y. Nah, baru cari persamaan garis singgung apa? Persamaan garis singgung melalui, nah ini x1 y1 namanya. Ini x1 y1 ya. Melalui x1 y1 adalah persamaan garis melalui satu titik apa? Y kurang y1 m kali x kurang x1. Di mana m-nya ini yang tadi ini y aksen sama dengan dy pada x. Di titik pasti di titik x1 y1. Sudah paham ya? Halo? Ini yang apapun bentuknya, bentuk di sini implisitnya terserah, ya. Tidak selalu bentuk istimewa, ya, tetapi bentuk-bentuk yang ini. Sudah paham? Ada pertanyaan? Halo? Halo? Kok diam aja nih? Ada pertanyaan enggak? Nggak ada, Pak. Yang lain? Oke, Nggak ada, ini Pak. ini salah satu, ini pemakaian harga ekstrimnya, ya, harga ekstrim. Bisa ini juga, bisa juga yang tadi bentuk yang volume yang apa, volumenya yang terbesar atau bahan yang terpakai seminimum mungkin, itu luas tadi ya, luas. Nah, bentuknya macam-macam, ada bentuk yang segitiga, ada lingkaran, ya bisa macam-macam bentuk itu juga. Mungkin Anda punya soal, silakan kalau mau tanya. Halo? Silakan.
Pak, mungkin bisa jelasin tentang yang fungsi naik, fungsi turun, terus interval fungsi cekung, Oh ya, sama boleh. titik belok. Nah, kapan kalau Y adalah misalnya parabola AX kuadrat tambah BX tambah C, kapan fungsi itu turun? Fungsi turun. Fungsi naik dulu. Fungsi naik kapan? Kalau ini Y aksennya berarti ya. Mungkin pakai fungsi X boleh gak? Ini sama dengan fungsi X kan? Itu turunan pertamanya yang positif. Itu enggak? Fungsi naik. Dan kapan fungsi turun? Ya ini review ya. Kalau turunan pertama fungsi X-nya negatif. Halo? Jelas ya? Fungsi naik kapan? Kalau turunan pertama fungsi X-nya positif. Fungsi turun kapan? Kalau turunan pertama fungsi X-nya adalah negatif. Kemudian kadang-kadang yang apa cekung buka ke atas. Bahasanya itu bahasa jebakan kadang-kadang ya. Cekung buka ke atas. Itu apa? Cekung buka ke atas. Ini enggak? Ini cekung, dalam ini cekung ya. Keluar tuh cembung tadi ya. Yang dalam nih, dalam cekung. Cekung buka ke atas, itu enggak? Nah, ini mencapai minimum. Kalau minimum syaratnya apa? A-nya ini gimana? A-nya ini. A-nya adalah positif. Ya enggak? Ini artinya cekung buka ke atas. Bagaimana cekung buka ke bawah? Cekung ke bawah gitu. Cekung buka ke bawah atau cekung ke bawah aja boleh. Enggak pakai buka ya. Cekung ke bawah. Gini kan. Ini kan mencapai mak. Yang dalamnya cekung ya, dalamnya. Luarnya cembung ya. Cekung ya. Ini buka ke bawah. Ini buka ke bawah. Nah, maksimum A-nya negatif. Ya. Kalau ini A-nya ini mencapai maksimum, ini minimum, A-nya positif, maksimum A-nya negatif. Sudah jelas? Halo. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Sebetulnya A ini sama turunan kedua anak ya. Halo. A itu adalah turunan kedua. Coba lihat. Kalau Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C, coba kita turunkan. Atau ini fungsi X nih. Ini adalah fungsi X. Fungsi aksen X berapa? Ini 2AX tambah B. Ya enggak? A kali 2X. A kali 2X, 2AX. B kali 1B, C 0. Kemudian turunan keduanya, turunkan lagi. 2A. Ya kan? 2A kali 1. Hasilnya apa? 2A. Ya enggak? Ya. Nah, ini. Kalau A-nya positif, berarti 2 kali positif apa? Positif. Berarti turunan keduanya ini positif ini nih. Jika A-nya positif, maka turunan keduanya bagaimana? 2 kali A positif juga enggak? Dia mencapai minimum, betul kan minimum nih? Lembah ya. Nah, kalau A-nya negatif, maka turunan keduanya 2A kali 2 kali A-nya negatif, berarti negatif ya enggak? Negatif. Berarti dia mencapai maksimum gitu. Paham ya? Turunan keduanya sama enggak? Di turunan keduanya yang kita lihat. Ini yang berlaku untuk yang lebih dari, bisa enggak turunan pangkat 2 ke atas. Pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5, ini berlaku ini. Turunan kedua, apabila turunan keduanya positif, ini yang tadi kita lihat, kalau dia positif dia mencapai minimum. Yang tadi contoh apa? Kotak tanpa tutup tadi, yang alasnya persegi, di mana apa?
volume diketahui, dia tanya tentukanlah ukuran kaleng agar bahan yang terpakai seminimum mungkin. Minimum. Berarti turun keduanya positif. Kalau ini kaleng tanpa tutup dapat diisi air sebanyak-banyaknya, yang alasnya juga bersangkar. Nah ini dapat diisi air sebanyak-banyaknya, volume kedua, turun keduanya adalah negatif, karena dia mencapai maksimum. Sudah lengkap? Halo? Nah, yang lain lagi tentang apa lagi? Ya, titik belok ya, sebentar lagi ya. Oke. Ya, sudah ini? Nah, kalau yang simpelnya seperti satu gelombang bunyi, ini mencapai maksimum, ini mencapai minimum. Inilah ini nama titik belok. Ya, titik belok. Titik belok membelok di daerah maksimum ke daerah minimum. Nah, syaratnya adalah Y double action-nya sama dengan 0. Atau fungsi double action X-nya yang sama dengan 0. Sama. Ya. Tunang keduanya yang sama dengan 0. Ya. Oke. Nah, misalnya dalam grafiknya itu bukan terjadi, ini pangkat 2 ya. Ini pangkat 3, sorry. Kalau ada maksimum minimum pangkat 3. Jadi bisa terjadi begini. Ini, terus lagi, ini, gitu. Jadi ada maksimum, minimum, maksimum, minimum, maksimum. Ya. Nah, daerah perubahannya ini mungkin di daerah perubahan ini titik belok. Ini titik belok nih. Nah, titik beloknya bisa lebih dari 1. Ini juga titik belok juga. Paham? Ya. Ya, ini maksudnya. Ada lagi mungkin dari Anda. Coba apa yang Anda ingin tanyakan? Halo, atau review ulang tentang halo. Sorry, kerongkongannya kering sih. Ya. Yang lain ada yang tanya lagi yang tadi tentang ini gas stream. Limit, ada yang mau tanya limit? Ingat, kalau pangkat 1 pangkat dari enggak, ingat tuh. Ini yang menggunakan dalam hospital apa? Kita gunakan limit X menuju A dari 1 plus U pangkat V adalah E pangkat limit X menuju A, U kali V. Dan pakai ini aja lebih cepat. Ya. Nah, soal itu kalau misalnya ada soal begini, limit X menuju 0 dari secant X pangkat berapa nih? Secant 0 berapa? Super cos 0, 1. Super X. Nah. Ini Anda enggak pusing-pusing. Pokoknya bagaimana secant di 1 plus enggak usah tambah 1 kurang 1. Jadi jalan tercepat adalah limit X menuju 0 apa? Secant X pakai 1 ya. Tambah 1, ini kan, tambah 1 kurang 1. Ini kurung, udah. Tambah 1 kurang 1. 1 kurang 1 kan 0. Ya enggak? Jadi ini adalah U-nya, ini adalah V-nya. Ini rumus apa? E pangkat limit U kali V, kan? U kali V. Berarti E pangkat limit U-nya adalah secant X min 1 kali super X. Ya. Sehingga hasilnya E pangkat limit X menuju 0 secant X min 1 per X. Nah, kalau dimasukkan secant 0, 1 kurang 1, 0 per 0. Ini pakai dalil L, ini 0 per 0. Bentuk pertama, menggunakan dalil hospital. E pangkat limit apa? Secant turunannya apa? Secant kali tangan. 1 turunkan 0, X turunkan 1. Sudah. Kalau Anda masukkan, berapa nih? Secant 0, 1. Tangan 0, 0. Jadi S-nya apa? E pangkat
Sekan 0, tangan 0. Ini 1, tangan 0, 0. Berarti E pangkat 0. E pangkat 0 berapa? 1. Ini kelihatan nggak nih? Tertutup nggak? Halo? Kelihatan, Pak. Ya. Jadi E pangkat 0, 1. Ya. Jelas ya? Ini contohnya. Jadi kalau bentuknya apapun, nggak pusing Anda. Pokok tambah 1 kurang 1 ini jalan tolnya. Jalan paling cepat. Nggak pusing. Nggak mikirin sekan tuh 1 tambah apa. Bisa sih. Sekan itu kan ada rumusnya. Sekan 1 tambah tangan kuadrat adalah sekan kuadrat. 1 tambah tangan kuadrat adalah sekan kuadrat. Sehingga sekan kuadrat adalah akar 1 tambah tangan kuadrat. Ya enggak? Akar itu pangkat setengah. Nah, itu bisa dijadikan setengahnya nanti dipangkat sama kurung pangkat 1/x di 1/2x. Sama enggak? Coba kalau Anda pakai gitu. Jadi yang tadi ini apa? Limit x menuju 0 sekan x pangkat 1/x. Anda gunakan bahwa sekan kuadrat x adalah 1 tambah tangan kuadrat x. Sehingga sekan x berapa? Sekan x adalah akar 1 tambah tangan kuadrat x. Atau sekan x ini, akar itu adalah pangkat setengah. Tangan kuadrat x pangkat setengah. Ini dimasukkan. Ya, dimasukkan. Jadi limit x menuju 0. Ini 1 tambah tangan kuadrat x pangkat setengah kurung pangkat 1/x. Nah ini pangkat ini mirip ini a pangkat 2 kurung pangkat 3. A pangkat berapa? Halo? Pangkatnya diapain? Dikali. Kali, betul. Ini juga dikali. Jadi menjadi limit x menuju 0 1 tambah tangan kuadrat x kurung pangkat berapa? Ini dikalikan 1/2x. Nah ini U-nya, ini V-nya. Jadi rumusnya E pangkat limit U kali V kan. U-nya adalah tangan kuadrat x, ini U-nya kali V-nya 1/2x. Jadi hasilnya E pangkat limit x menuju 0 tangan kuadrat x per 2x. Nah, tangan Anda bisa pecah jadi apa? Tangan kuadrat adalah tangan kali tangan enggak? Tangan x kali tangan x. Betul enggak? Sini ada 2x-nya. Oke. Kan gitu ya. Nah, ini kalau tangan x lihat supaya 1 nih dibagi x. Ini juga supaya 1 bagi x. Berarti sini ini yang 2x-nya ini ya tadi ya. Ini x kali x berapa nih? X kali x pangkat 2 ya. Betul enggak? Nah, ini nilainya 1, ini nilainya 1, ini coret x-nya 1. Jadi hasilnya E pangkat limit berapa? X menuju 0, X per 2. Dengan E pangkat limit X menuju 0, 0 per 2. 0 bagi 2, 0. E pangkat 0 berapa? 1. Sama. Ya, jalannya beda. Ya, macam-macam jalannya. Oke, limit. Ada lagi yang mungkin Anda temukan soal limit yang aneh, silakan ke rumah tanya. Halo? Ada yang lain? Ini persiapan, saya kira tadi tanggal 15 tuh ada kuliah, ternyata 15-nya kuliah pengganti ya. Bukan pengganti kuliah rutin, tapi pengganti untuk hari Rabu. Anda ada kuliah Rabu enggak? Hari Rabu ada Rabu kuliah kita enggak? libur sebenarnya, Pak. Biasanya sih kosong, Ada. Pak. Oh, Iya, kosong. Pak. Kalau kosong berarti Kosong, Pak. Anda kosong juga ya? Mau diisi kuliah tambahan? Boleh aja sih. Kalau mau isi, saya bisa minta booking Zoom-nya. Halo? Kalau Anda mau ya, terserah. Kebetulan Anda ada kuliah pengganti enggak? Enggak ada ya? Kuliah pengganti kan bisa diisi hari Selasa sama hari Rabu, salah 16, 17 ya. Enak. Serah ya. Ada lagi yang ini? Halo.
Kok diam aja nih. Jangan dari saya deh, bahaya. Ya. Karena soal itu bukan dari saya, gabungan banyak-banyak dosen juga. Ya. Ada berapa? Ada 4 dosen, jadi ada yang lebih dari 4 dosen juga. Ya, soalnya sumbangsinya banyak. Ya, macam-macam bentuknya. Nggak ada yang sama. Ya. Pak, saya Ya. mau nanya tentang asimtot. Ya. Saya kirim soalnya dulu ya. Ya, boleh, silakan. Kalau Anda mau kirim, boleh di kalkulus ya. LA05. Ya, saya tunggu. Nah, ini soalnya masuk. Sempat dapat dari teman sih, Pak. Tapi ini apa nih? Tentukan apakah fungsi memiliki asintot tegak dan asintot datar. Untuk B. Soal nomor 4 itu ya? Halo? Iya, Pak. Ini gambarnya gimana cara mau tunjukkan nih? Jadi gambarnya itu ada gini ya. Ini kasih lihat gini. Ini gambar sketsanya deh. Terus ini ada di sini mendekati ke sini. Mendekati. Terus ini ada begini, terus ada lagi yang gini. Ada yang gini. Gini ya, ini sumbu Y-nya, sumbu X-nya. Pertanyaannya, tentukan apakah fungsi X memiliki asintot tegak dan asintot datar. Jika ada, persamaan asintot tersebut yang mana gitu. Kalau mode gini, yang dinamakan sintot itu kan garis lurus. Ini lengkung semua nih. Mungkin grafiknya ya. Kalau grafik gini, tegak ada bisa ini sudah tegak nih. Ini boleh putus-putus itu ya. Ini sudah tegaknya. Sudah tegaknya apa nih? Putus ini adalah X sama dengan 0. Halo? Sudah tegaknya ini. Kalau grafiknya gini, yang bisa ini kan ini mendekati, berarti ini asintot tegaknya. Ya. Bisa. Datar. Kalau datar, nah ini garisnya ini enggak. Ini kalau ini terus, misalnya panjang ya. Ini bisa terus naik ke atas terus gitu. Mendekati, nah ini bisa sebagai asintot. Ini bisa ya. Kalau ini lengkung gini ya. Ini adalah putus-putus. Ini adalah asintot datar. Y sama dengan 0. Y sama dengan 0. Itu jawabannya. Ya, bisa tegak, bisa datar. Ya, artinya ini nanti kalau diteruskan ya, ini diteruskan ini jadinya gini. Ini ke sini mendekati gini. Asintot tegak. Kalau yang ini mendekati asintot datar. Paham maksudnya? Halo? Miss? Yang tanya Iya, tadi? paham, Pak. Ya. Jadi gambarnya itu sumbunya sebetulnya asintot datar adalah sumbu X dan sumbu Y gitu. Jadi grafiknya itu gini. Ini grafiknya mendekati gitu. Mendekati gitu. Itu maksudnya. Mendekati. Jadi ini asintot datarnya adalah Y0, Y sama dengan 0. Asintot tegaknya X sama dengan 0. Ya. Nah ini sebetulnya ada lagi, ini bayangan serempetnya begini. Grafiknya itu begini. Ya. Ini yang kena Y sama dengan super X itu. Ya. Yang waktu kita bicara tentang kontinuitas, maksudnya enggak? Kontinuitas, apakah fungsi ini kontinu? Ini jawabannya discontinue. Karena tidak melalui titik O0,0 ya. Tidak melalui O0,0. Silakan, ada lagi?
Ada pertanyaan nggak dari soal tadi? Halo. Kalau ini artinya limit X menuju 2 tidak ada kan, karena yang dari sebelah kiri sama kanannya beda. Tunggu dulu, ini gambarnya yang bikin sembarangan gini ya. Yang memungkinkan tuh ini. Karena ini adalah yang mendekati sumbu datar. Ini adalah asintot datar. Asintot datar. Yang mendekati. Kalau ini adalah yang ini. Ya, maksudnya ini adalah asintot tegak. Jadi sumbu X adalah asintot datar, sedangkan sumbu Y adalah asintot tegak. Itu maksudnya. Yang memungkinkan ini grafiknya. Ini seperti gambar gini. Contohnya nih. Paham ya? Yang memungkinkan. Kalau yang lainnya enggak. Kalau ini enggak mungkin. Ini kan dia memotong sini. Enggak boleh. Ini juga memotong. Kecuali kalau kuadrat per kuadrat tadi kan. Kuadrat per kuadrat ada asintot grafik memotong asintot datar. Itu ada. Ya. Silakan, ada lagi? Halo. Maksud saya tadi yang ini Pak, yang di pertanyaan A-nya itu kan ada limit X menuju 2 dari sebelah kanan sama limit dari X menuju 2 dari sebelah dari sebelah kiri. Kan itu dua-duanya sebentar. Mana X menuju 2? Memang ditulis? Nggak ada kan? Maksudnya soal nomor 4A kali Pak itu. Ya. Nomor 4A. Oh, 4A. Itu yang X menuju 2 plus itu artinya X besar dari 2 loh ya. X besar dari 2 itu. Carilah limit jika ada. Ya. Limit X besar dari 2. Ada nggak X besar dari 2 sana? Itu artinya 3. Tidak ada. Kalau tidak ada ya. Nah. Jadi ini untuk ilustrasi untuk melihat itunya. Ya. Ya. Jadi ada misalnya grafik ini 0, ini 1, ini 2. Ya kita lihat kalau nyelang X menuju 2 plus, ini artinya sebelah kanan. X besar dari 2. Itu artinya. X menuju 2 plus. Kalau 2 min, artinya sebelah kiri. Ya, itu daerahnya. Oke? Yang lain ada lagi? Silakan kalau ada soal kirim dia. Pak, Halo. izin bertanya, Pak. Ya. Berarti sebuah fungsi itu bisa memiliki lebih dari satu asintot datar ya? Datar cuma satu. Selama ya dari tiga-tiganya yang ada satu, yang punya asintot tegak 2, hanya yang tipe 3 tadi, fungsi kuadrat bagi kuadrat. Kalau misalkan fungsinya kayak begini gimana tuh, Pak? Coba aku kirim ya. Yang mana yang gambar yang ini? Oh Gambar ya. ini gambar sembarangan nih. Cuma satu ini yang memungkinkan nih, yang seperti ini. Yang memungkinkan ini aja. Dia punya asintot datar 1, tegak 1. Ini linear per linear. Ya, linear per linear. Jadi bentuknya ya ini bentuknya seperti Y sama per X. Rumus umumnya Y adalah AX tambah B CX plus D. Itu rumus umumnya. Ya. Jelas maksudnya? Halo. Tapi kalau misalkan fungsinya kayak begini gimana nih, Pak? Coba aku kirim ya, Pak, ke grup. Ya, iyalah jika memungkinkan. Yang ini tidak mungkin. Kenapa? Ini memotong. Ini kan asintot dari ini. Ini memotong, tidak mungkin. Ini juga memotong, tidak mungkin juga. Yang bisa memotong tuh hanya kuadrat per kuadrat. Sedang di sini kita masukkan linear per, ya, linear per linear bentuknya nanti. Ya. Jadi ini tidak mungkin, ini juga tidak mungkin, ini tidak mungkin. Yang satu ini yang mungkin. Yang ini bentuknya seperti ini
lebih mulus bentuk grafiknya. Ini yang mungkin. Oke? Oh, oke, berarti ngerti deh, Ya. Pak. Ya. Jelas, Pak. Ya sembarangan, jadi ya asal buat aja tuh untuk supaya Anda ngerti nak maksudnya. Bisa cari nak bentuknya. Ya. Oke, yang lain silakan. Ada lagi soal dari Anda? Ini kesempatan Anda bertanya ya. Kalau nggak ada, ya mungkin tanggal 15 nggak perlu saya rasa. Kalau ini aja nggak Anda tanya, apalagi yang tanggal 15, tambah banyak waktunya gitu. Oke? Halo. Masih lama waktunya, masih 11.20 nanti masih. Ya, silakan kalau ada yang tanya lagi. Mungkin ada soal limit mau ditanya, silakan. Pak, Ya. makanya kalau mengenai limit yang pakai dalil L hospital, Limit yang memakai dalil hospital. Yang dasarnya kan bentuk tertentu itu, saya ulang lagi ya mungkin ya. Bentuk tak tentu dalam limit. Yang pertama adalah tipe 1 ya. Tipe 2 dan tipe 3. Ada 3 tipe. Yang pertama adalah 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Ini terkenal dengan dalil L hospital ya. Yang kedua adalah 0 kali tak hingga dan satu lagi tak hingga kurang tak hingga. Ketiga adalah 1 pangkat tak hingga pangkat 0 dan 0 pangkat 0. Tipe 3 harus diubah tipe 2, tipe 2 diubah tipe 1. Tipe 3 tidak bisa langsung 1 ya. Ini urutannya itu tipe 3 ubah tipe 2, tipe 2 ubah tipe 1, baru boleh gunakan dalil L hospital. Itu kuncinya itu. Jadi yang dalil hospital itu hanya 0 per 0 dan tak hingga per tak hingga, 2 macam itu. Paham? Ini harus diubah menjadi 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Salah satu, tidak bisa dua-duanya. Itu juga tak hingga kurang tak hingga diubah jadi tipe 1. Apakah 0 per 0 atau tak hingga. Demikian juga tipe 3. Tipe 3 tiga-tiganya kalau jalan panjang lengkapnya gitu, diubah di tipe 2, kemudian tipe 2 ubah tipe 1 baru. Atau ini istimewa. 1 pangkat tak hingga, ini istimewa, yaitu bisa gunakan apa tadi? Limit X menuju A dari 1 plus U, pangkat V adalah E pangkat limit X menuju A, U kali V. Di mana apa? Di mana limit U-nya sama dengan apa? Sama dengan apa? Limit U-nya 0 dan limit pangkatnya V X menuju 0 menuju A, menuju A dari V adalah tak hingga. Ya. Oke? Ini yang dasarnya itu aja sebetulnya. Ada yang lain? Silakan. Halo. Ada lagi apa yang itu? Jadi bisa beraneka ragam ya bentuknya. Pak, saya mau nanya dong, Pak. Ya. Itu bentuk yang kalau limit 1 pangkat tak hingga itu bisa buat kalau limitnya apapun ya, Pak? Misalnya kayak X mendekati 0 atau mendekati infinity juga sama aja. Ya. Banyak ya bisa. Tergantung ya. Maka saya kasih umum nih X menuju A. Menuju A artinya bisa macam-macam di sini. Contohnya misalnya, contohnya. Contohnya limit X menuju 1/4 pi atau pi per 4. Pi per 4 itu berapa? 45 derajat ya. Nah, Anda tahu tangan pi per 4 berapa? 1 ya. Pangkat tak hingga. 1/X. X dikurang pi per 4. Coba Anda tes. Kalau ini dites tangan, ya,
kok jadi hang. Kok nggak bisa nulis ya? Ini pakai mouse. Yang bentar ya. Ini kok ada gangguan apa ya? Kita ulang lagi. Share screen. Ya, saya nggak bisa nulis pakai itu, pakai pen nih. Nggak bisa nulis. Jadi ini saya pakai ini ya, pakai apa namanya? Jadi tulisannya nggak bagus. Tangan berapa? Pi per 4 tuh 45 derajat ya. Pi per 4, sorry ini. Pi per 4 kurung pangkat seper apa nih? Kalau dimasukkan pi per 4 kurang pi per 4 kan seper 0. Dalam limit ini 0 lah. Dengan 45 adalah 1. Seper 0 adalah tak hingga. Benar nggak? Nah, sesuai rumusnya, ini gimana? Kok tiba-tiba sebegini ya? Anda dengar nggak? Masih dengar suara saya? Halo? Dengar, Halo? Pak. Dengar, Pak. Saya nggak bisa nulis pakai pen, nggak tahu ngapain. Gangguan mana ini? Ya nggak bisa ngapa ya. Oke, jadi ini adalah limit salin ini. Ini saya pakai tulisannya jelek ya, pakai limit X menuju pakai mouse kan. Pi per 4. 4 ya. Nah, ini tambah 1, tambah 1, tambah tangan X, kurang 1, betul enggak? Kurung pangkat seper X dikurang Pi per 4. Jadi A-nya itu bisa macam-macam, ya enggak selalu 0 atau tak hingga ya. Nah, ini boleh dikurung kan? Nah, ini U-nya. Ini sebagai U-nya, ini sebagai apanya? Ini adalah sebagai V-nya. Nah, sesuai rumusnya ini adalah E berpangkat limit X menuju Pi per 4. Maaf tulisannya jadi jelek karena pakai mouse. U kali V, berarti tangan X kurang ya, tangan X kurang 1 kali seper ini kan jadi per ya, per X kurang Pi per 4. Kurang ya. Nah, kalau kita masuk nih tangan Pi per 4 1. 1 kurang 1, 0. Pi per 4 kurang Pi per 4, 0. 0 per 0. Ini boleh gunakan dalil hospital apa? E pangkat limit ya, limnya X menuju Pi per 4 apa nih? Tangan diturunkan apa? Sekan ya, sekan kuadrat X. 1 turunkan 0. Ini juga X turunkan 1. Kurang Pi konstan, turunkan 0. Jadi hasilnya apa? E berpangkat sekan kuadrat. Nah, Pi per 4 berapa? Hati-hati.
Secant pi per 4, secant 45 berapa? Halo? Secant 45 setengah akar 2 ya? Iya, Pak. Setengah akar 2. Ya, akar 2. Pangkat 2. Kan tinggal itu ya. Per 1 itu udah tulis. Jadi E pangkat berapa nih? Akar 2 pangkat 2, 2. 2 kuadrat 4, betul enggak? 2 per 4. Atau ini sama dengan E pangkat setengah enggak? E ya, E berpangkat E pangkat setengah ya. Ini E pangkat 4 tadi. Jadi ini E pangkat setengah. Ya. Atau akar E ya, atau akar E ini jadi. Ini contohnya. Jadi ini bisa memakai ini ya. Saya nggak tahu mengapa pennya tiba-tiba nggak bisa nulis ini. Oke, sampai sini jelas? Halo? E kepala Jelas, Pak. setengah Ya, Pak. atau akar E ya. Ini mouse yang bergerak nih pakai mouse, tapi pennya pun nggak bisa ya. Coba nanti share. Waduh. Ibu. Ya, pennya nggak bisa saya nulis ngapain nggak tahu. Ada lagi? Halo? Halo, ada pertanyaan lagi? Maaf tulisannya jelek, jadi nggak bisa pakai ini. Nggak tahu mengapa nggak bisa. Ya. Oke, ada soal lagi dari Anda? Pak, saya mau nanya, Pak. Ya. Kalau misalnya bentuk tak hingga pangkat 0 itu juga sama, Pak, pakai Saya rumus. tanya dulu, yang tadi ini ada enggak tak hingga pangkat 0? Dari 3 tipe ini. Ada enggak? Iya, ada, Pak, yang tipe ketiga. Yang mana? Oh, tak hingga pangkat 0. Ini. Iya, yang Ada. bentuk tak tentu. Oke. Itu juga sama, Pak, pakai rumus yang E pangkat limit X menuju A. Tergantung ini. Sebenarnya ada rumus istimewa yang ini. Jadi kalau ada, sorry ini pennya saya nggak bisa pakai sekarang. Jadi sebenarnya ada nggak 0 pangkat 0 punya istimewa juga mirip yang 1 pangkat terhingga, yaitu limit X menuju 0 dari U pangkat V adalah E pangkat ya. E berpangkat limit X menuju 0 dari U kali V. Jadi mirip dengan rumus yang 1 pangkat terhingga, U kali V. Ya. Jadi contohnya ini 0 pangkat 0. Nah, ada kalanya bentuk tak hingga pangkat 0, ada kalanya tidak selalu ya. Ini kadang-kadang bisa diubah jadi 0 pangkat 0. Ada kalanya. Contohnya limit X menuju 0 seper X seper X berarti seper 0 tak hingga ya. Pangkat sin X. Coba benar nggak? Seper 0 tak hingga. Sin 0 0. Tak hingga pangkat 0 nggak nih?
Halo? Iya, Pak. Ya kan? Oke. Nah, ini adalah tak hingga pangkat 0. Kita ubah nih. Ini sama dengan limit X menuju 0 bahwa P(x) itu sama nggak E pangkat min 1? Gitu. E pangkat min 1. Kurung. Ya nggak? P(x) sama nggak E pangkat min 1? Pangkat sin X. Sin X. Kemudian ada kalikan pangkatnya nih. Ini dikalikan pangkatnya. Sehingga ini di limit X menuju 0. Min 1 kali sin min X pangkat min sin. Ya, pangkat min sin X. Coba tes. Ini adalah 0 pangkat min sin 0, 0. 0 pangkat 0 nih. Jadi ada kalanya tapi nggak pangkat 0, nggak semua soal ya. Bisa berubah 0 pangkat 0. Kalau dia 0 pangkat 0 pakai rumus ini istimewanya. Yaitu E pangkat limit ya. E pangkat limit X menuju 0 U kali V. U-nya adalah X kali min sin. Nah, kita masuk nih. Ini sama dengan apa? E pangkat. Kalau dimasukkan nih 0 kali min sin 0. Berapa tuh? Kali min sin 0. Sin 0, 0. Kali 0, 0. Ini E pangkat 0 nanti. E pangkat 0. E pangkat 0 berapa? 1. Jadi tak hingga pangkat 0. Kalau bisa diubah dari 0 pangkat 0. Bentuknya bisa. Ya pakai rumus yang. Ini rumus istimewa 0 pangkat 0 ya. Di mana limit U-nya 0, limit V juga 0. Ya. Limit U 0, limit V 0. Jadi 0 pangkat 0 ini berlaku E pangkat limit U kali V. Oke? Oke, baik, Pak. Terima kasih. Ya. Tapi kalau misalnya nggak bisa diubah, Pak, ke Kalau bisa 0 diubah, pangkat dia 0? pakai jalan panjang itu. Misalkan A sama dengan soal limit, A sama dengan limit X menuju apa, terus len A sama dengan limit jalan panjang. Oh Jalan iya, lengkap. Pak. Oke, oke. Itu jalan terakhir, itu. Jalan paling lengkap, ya, tapi panjang. Ya, Ya, terima kasih ya, Pak. ya sama-sama. Ini saya bingung mengapa pennya nggak bisa ini ya. Saya pakai pen jadi. Tiba-tiba oke, ada lagi yang lain? Halo? Misalnya kalau alat ini terganggu, repot nih. Mau menerangkannya enggak lincah. Ini nulisnya pakai mouse ya, kayak gini lah. Kayak tulisan cakar ayam gitu ya. Pakai mouse, ini mouse. Ya. Oke, yang lain silakan. Waktu Anda masih ada 30 menit lagi. Masih banyak kesempatan. Ya. Silakan kalau ada yang mau tanya. Halo? Selain limit, kontinuitas sudah tahu? Oh ya, kontinuitas tuh kalau yang kontinu untuk harga segala X, harga X yang ada ya. Hati-hati. Harga X yang ada. Seperti contoh dulu nomor 7 salah ya. Jadi kalau misalnya fungsi X ini sama dengan apa ya? HX tambah B untuk apa koma ya X
antara 0 dan 3. Kemudian 6 untuk X besar sama dengan 3. Misalnya gitu. Nah, yang ini. Ditanya A dan B berapa? Tanya A sama dengan berapa, B sama dengan berapa. Ya. Tanya A dan B. Nah, dinyatakan ini fungsi X kontinu untuk harga segala X. Ya. Fungsi X kontinu untuk harga segala X. Berarti kan di sini adalah fungsi X kontinu ini bentar ya, ini nolnya mana? Satu lagi ini ada hanya kurang besar 3 nol masuk nih, besar dari 0 ya. Salah nih, ini ubah nih, ini kita ubah. Ini adalah besar dari 0. Yang 3-nya, oh ada 3 nih berarti, sorry. Ada satu lagi nih. Buat 3X besar misalnya ini contoh asalnya aja ya. Oke, ini continue T di X sama dengan 0. Kita bagi 2 ya. Ini sini fungsi X continue di X sama dengan 3. Berarti berlaku kalau fungsi X continue di X sama dengan 0, berlaku apa? Limit kiri sama limit kanan enggak? Limit kiri dari 0. Berarti sini limit X menuju 0 min, ya ini 0 min dari fungsi X sama dengan limit kanan dari 0. Jadi limit X menuju 0 plus, ya 0 plus dari fungsi X. Ada masuk sini. Yang mana tuh limit kiri? Berarti limit X menuju 0 min. 0 min kecil 0. Yang kecil 0 mana? Salah ini. Ini ubah nih. Ini besarin 0 ya. Berarti, maaf, soalnya asal karang-karang itu misalnya yang salah ini. Eraser. Ini artinya kecil dari 0. Ya, kecil dari 0. Kita sama 0 sini. Oke, nah kecil dari 0, min itu kecil dari 0. Artinya X kecil dari 0 berapa? Halo? Ini kan X menuju 0 min itu artinya X kecil dari 0. Kecil dari 0 mana? 6. Terus 6. 6 sama dengan limit X menuju 0 plus. Nah, yang besar dari 0 ini enggak nih? Kalau 0 kecil dari X, dibalik X besar dari 0 enggak? Halo? Ya, 0 kecil dari X, X besar dari 0. Besar dari 0 artinya positif, AX plus B. AX plus B. Oh, ini B. Ini B aja ya. Ini kita ganti aja. Mana?
Eraser. Ini B. Nah, nggak bisa jawab nanti. Ini B ya. Nah, ini B. Jadi berarti ini 6 sama dengan apa? 6 sama dengan A kali 0. Tambah B. Berarti ini hilang. Berarti B 0 ya. B 6. B sama dengan 6 ya. B sama dengan 6. Jadi bersalah nih ini. Yang B nih enggak ya. Berarti ini A sini. Salah lagi. Jadi kalau kita buat gitu ya enggak ketemu deh. Ini ganti dengan A. Ya. Harus ini fungsi X continue di X sama dengan 3. Artinya apa? Artinya limit kiri ya. Limit kiri dari 3 X menuju 3 min ya dari fungsi X sama dengan limit kanan ya, limit kanan X menuju 3 plus ya. 3 plus dari fungsi X ini plus. Nah, limit X menuju 3 min itu X kecil menuju min ya. Min itu X kecil di 3 ini kan. Berapa nih? AX plus B ya. AX plus B. Terus ini sama dengan limit kanan dari 3 plus hasilnya apa? A. Berarti sini nggak ketemu nih. Ini AX kan nih. Tuh. Sorry, ini yang 3 besar 3 ini ya, sorry. A-nya harus diganti lagi. Yang A nih. Kalau A dia dapat B lagi sini. B-nya lain. Bisa 2. Bagaimana A-nya? A plus B. Sorry, ini soalnya kan asal-asalan jadi enggak benar ya. Ini A-nya harus diganti. A-nya, kalau sini A sama dengan B nanti. Oh ya, enggak apa-apa, boleh. Jadi kita masukkan sini A kali 0. A kali 0 tambah B. B-nya 6 ya. 6 sama dengan A. Berarti A kali 0 habis, tinggal 6 sama dengan A. Berarti A berapa? A adalah 6. Berarti jawabannya A dan B sama. Ya ini bisa. Berarti A6, B6. Sudah jelas sampai sini? Walaupun dia bilang fungsi X continue untuk segala harga X. Tapi harga segala X yang ada di sini. Nggak laku yang lain. Jadi yang ada 0 dan 3 aja. Jelas? Yang contoh dulu ada 0 dan 2 aja kan. Ini 0 dan 3 saja nih. Anda lihat sini. Paham ya? Continue untuk fungsi X continue di X sama dengan 0 dan fungsi X continue di X sama dengan 3. Limit kiri dari 0 sama limit kanan dari 0. Limit kiri dari 3 sama dengan limit kanan dari 3. So, jelas sampai sini? Halo? Halo? Pak. Nah. Kalau Pak yang kanan Pak, itu bukannya X 3 ya Pak? Kenapa jadi kali 0 ya Pak? Oh 3 nih ya? Iya. Ampun deh. Mohon maaf sekali. Salah saya salah. Iya. Kebiasaan jadi hilang 0. Ini adalah berarti sini A kali 3 ya. Ya, terima kasih. Siapa tadi? Bella atau siapa deh?
Ini A kali 3 ya. Oke. A kali 3, berarti 3A ya. 3A kurang A sama dengan min 6. Berarti apa? 2A sama dengan 6. Berarti A berapa? 6 bagi 2 berapa? 3 ya. Jelas gitu? Jadi A sama dengan 3, B sama dengan 6 ya. Halo? Ya ini bukan 0 ya tadi, saya kebiasaan di sini lihat 0 ini X menuju 3, berarti ini A kali 3 tambah B sama dengan A. Berarti 3A kurang A sama dengan min 6, 6-nya pindah. Berarti ini 2A sama dengan min 6, sorry ini min 6. Berarti ini min 3. Min 3 ya. Hasilnya min 3. Min 6 dibagi 2, min 3 ya. Itu tulisannya di amburadur. Kayak orang baru belajar nulis ya. Habis ini pennya enggak tahu nih, ini pennya enggak bisa pakai ya. Pennya nih. Ya, ada lagi yang mau tanya? Halo. Silakan kalau ada yang mau tanya. Ya, ada ini. Pak, aku bertanya Ya. kalau limit logaritma itu Logaritmanya log apa? Ada contoh soalnya? Halo? contoh soal sih kagak ada, tapi kalau dari Google gimana Pak? Maksudnya gimana? Coba. Limit dari logaritma. Limit len. Oh, log kan boleh keluar masuk limit. Ingat enggak? Sama Iya. dengan len. Jadi sama len limit, limit len. Ingat enggak? Jadi len limit, len itu logaritma bilang pokok E kan? Len itu logaritma bilang pokok E. Len dari limit X menuju A misalnya. Ini akan sama dengan len ini bisa keluar masuk limit. Berarti ini limit dari X menuju A, len-nya boleh masuk dengan boleh masuk ke dalam. Akibat len masuk ke dalam berlakulah sifat logaritma. Ya, itu yang dipakai cara tipe 3 di dalam hospital. Mesti kan enggak? Batu penjelasan dulu. Ya. Baik yang 1 pangkat tak hingga pangkat 0 dan 0 pangkat 0. Ya. Jelas? Len limit sama dengan limit len. Len-nya bisa keluar masuk dari limit, ya. Seperti konstan, tapi bukan konstan nih, maksudnya fungsi yang bebas, ya. Oke? Ada lagi? Sudah jelas yang nanya? Halo, yang nanya siapa tadi? Ya saya Pak, udah Pak. Yang nanya, oh, Bernard Hugo, ya. Silakan. Ada lagi yang mau tanya? Saya ada 15 menit kalau mau tanya. Ya. Ya, heran nih pennya bisa pakai. Pakai mouse ya.
Yang lain silakan kalau ada soal Anda yang mau tanya. Soalnya mungkin ya bisa kompleks ya, bisa kadang-kadang soalnya yang agak sulit juga bisa ya. Implisit, jadi berarti Anda harus menurunkan benar-benar hati-hati U pangkat N, N kali U pangkat N-1 kali U aksen. Ya. Itu sebetulnya menggunakan gaya rantai ya, chain rule ya, sebenarnya. Tapi orang udah biasa enggak ingat itu. Silakan yang lain lagi. Halo. Apalagi yang ini bersama parameter harus tahu juga ya. Udah ngerti ya? Ini nggak tahu mengapa bisa gini ya pennya. Sudah tahu ada. Bisa juga. Yuk, ada silakan kalau ada yang tanya. Halo. Nggak bisa. Oh, diam aja deh. Ada waktu kesempatan tanya. Halo. Kalau parameter hati-hati juga yang turunan keduanya ya kalau itu ya. Turunan pertama biasa kan DY/PDX adalah DY/PDT per DX/PDT. Tapi turunan keduanya hati-hati. Ya. Kalau fungsi parameter ya. Fungsi parameter. Nulis ini lambat nih. Pakai mouse kayak gini. Enggak seindah, enggak secepat apa? Kalau apa sorry? DY per Y aksen atau DY per DX ini sama dengan Y aksen adalah DY per DT dibagi DX per DT. DX per DT. Nah, turunan keduanya hati-hati. Turunan keduanya kan D kuadrat Y per DT kuadrat. DX kuadrat, sorry. DX pangkat 2. Sama dengan, ini adalah DY per DT, turunan pertama, DY per DX, sorry. Turunan pertama, DY per DX, diturunkan lagi terhadap X. Tapi dalam kenyataannya, DY per DT ini menghasilkan fungsi T. Ya, fungsi T. Maka DY per DX yang dari yang fungsi T tadi, ini dalam fungsi T, DX ini pindah ke belakang. Ya, pindah ke belakang. Jadi letakkan di sini, kali DX. Sini. Karena ini fungsi T, ini turunkan terhadap T, DT, maka ini kali DT. Berarti DY turunan pertama yang DY per DX diturunkan terhadap T, dikalilah DT per DX. Di mana DT per DX dapat? Nah itu. Kalau fungsi apa? Sorry, kalau X adalah fungsi T, X adalah fungsi T, maka turunan ya fungsi T. Maka turunan X terhadap T kan DX per DT.
dx per dt ya, dx per dt dapat dicari. Nah, dt kebalikannya ini. dx per dt kebalikannya dt per dx. Itu enggak? dx per dt kebalikannya dt per dx. Nah, y adalah fungsi y yang lain, fungsi t yang lain. Maka turunan y terhadap t adalah dy per dt. dy per dt. Sudah paham ya? Ini yang fungsi parameter. Fungsi pangkat fungsi masih ingat ya? Fungsi pangkat fungsi. Halo? Y adalah U pangkat V. Maka Y aksen apa? Y aksen adalah fungsi U pangkat V sendiri dikali apa? V aksen, fungsi pangkat aksen, len dasar U ditambah U per V. Ya, U per V. V per U, sorry, kita balik. Ya. Ditambah pangkat per dasar dikali len dasar. Dikali dasar aksen, sorry. Dikali dasar aksen. Kali U aksen. Dikali U aksen. Ya. Ini datang dari mana? Ini diturunkan, kita lenkan. Len Y adalah len U pangkat V, kemudian pangkatnya pindah ke depan, baru pakai turunkan. Ya, bisa turunkan sendiri ya. Alright. Halo. Ya, ini fungsi pangkat fungsi. Ya. Seperti Y adalah X pangkat X. Gitu. Maka Y aksen apa? Adalah E pangkat sendiri dikali pangkatnya V ya, X ya, yang atas V aksen, pangkatnya aksen, len dasar, dasarnya X, ditambah pangkat X, dasar X kali E aksen. Nah, E aksen 1, ini juga 1 ya. Ini X per X juga 1, coret ya. Sehingga Y aksen sama dengan apa? X pangkat X E pangkat X dikali aksen 1 kali len X. Len X. Ya, len X. Tunggu. Len X ditambah 1. Ya, tambah 1 udah. Masih ingat? Ya. Coba ya. Apa lagi? Silakan. Pak mau nanya itu. Pak mau nanya. Ya, silakan. Benar. Itu X pangkat X. Itu V. Itu turunan V-nya kenapa X pangkat 2 per 2 ya? Mana X pangkat 2? Ini Pak ya. Ini X pangkat X. Ya X pangkat X, tapi kayak hasil turunan V-nya kenapa bisa X pangkat 2 per 2 yang di sebelumnya len X? Yang mana nih? Yang ini? Bukan yang depannya len X. Di depan ini aksen ini bukan 2 nih, 1. V aksen. Ini kan rumusnya X pangkat X. V aksennya, V-nya kan X. Aksen 1 enggak? Iya, Pak. Len X. 1 kali len X kan len X, betul kan? Iya, Pak. Benar. Kemudian V per U, X per X, 1. Aksen 1 kali 1, 1 kan? Iya, Pak. Bukan 2. Mungkin tulisannya agak miring gitu, kayak 2. Ya, 1. Oke? Ya, mana lagi? Halo. Pak, kalau misalnya mau diferensialkan fungsi tersusun itu harus misalkan ya?
fungsi tersusun. Sebenarnya tidak pakai misal bisa langsung kan. Ingat dulu kan sin U turunannya adalah cos U kali U aksen. Itu kita menggunakan dalih rantai atau chain rule. Sebetulnya fungsi tersusun sana adalah maksudnya menggunakan dalih rantai atau chain rule. Ya. Halo? Oke Pak, makasih. Rule aturan, change rantai. Oke ya. Yang lain? Mahasiswi kok ada yang nanya nih? Ini yang nanya mahasiswa nih. Ada mungkin tadi Bella apa nih? Halo, yang ada yang lain? Silakan. Halo. Mohon maaf nih pennya jadi saya nggak tahu bisa begini. Kenapa nggak bisa nulis ya? Ya. Silakan. Oke, kalau ada ini saya tutup ya dulu ya. Recordnya. Stop.